Bab 961. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Zhou Yu, siapa aku? Sulang menatap Zhou Yu dan bertanya dengan ringan. Kau, Sulang. Tidak, ini Langdi. Rasa malu yang kuat muncul di hati Zhou Yu, dan musuh di depannya tidak ada bandingannya, tetapi dia sama sekali tidak berani membalas dendam. Sebaliknya, untuk bertahan hidup, dia berlutut. Zhou Yu juga tahu bahwa dia pasti telah terpengaruh oleh kekuatan dupa. Tetapi apa yang bisa dia lakukan? Sekarang dia penuh dengan dupa dan kemauan. Aspirasi dupa telah menyempurnakan tubuhnya dan bahkan melengkapi jiwanya. Aspirasi dupa adalah hidupnya. Zhou Yu tidak dapat lagi menyingkirkan kekuatan aspirasi dupa. Dia telah menerima kehidupan kekal dan bahkan siksaan kehidupan kekal. Kecuali jika klan Heifu mati dan klan Kaisar Loyou mati, dia secara bertahap akan musnah karena dia tidak bisa mendapatkan suplemen. Zhou Yu, kamu sebenarnya sudah mati. Kamu yang sekarang bukan lagi dirimu yang dulu, jadi aku bahkan tidak repot-repot membunuhmu. Sulang tersenyum tipis, namun, seperti yang kau katakan, semua tentangmu adalah milikku. Membunuh Zhou Yu, Sulang masih bisa mendapatkan semua tentang Zhou Yu. Namun, Sulang bermaksud untuk menjaga orang ini untuk mempelajari kekuatan dupa. Untuk mempelajari kekuatan dupa, seseorang harus mendapatkan ranah Kaisar Wu. Dan sebagian besar Kaisar Wu hanya dapat bereksperimen dengan diri mereka sendiri dan maju dengan hati-hati. Satu langkah yang salah adalah jurang maut. Sekarang ada Zhou Yu, Xiang Huo Wudi, yang sudah jadi, serta alam semesta kehidupan Heifu, dinasti dupa, yang merupakan laboratorium yang sudah jadi. Selain itu, mungkin ada kegunaan lain, seperti akibat dari klan Kaisar Loyou, seperti memblokir mulut Kaisar Wu dari benua Changlan. Bagus, aku menyerah padamu. Zhou Yu membuka mulutnya, dan mengucapkan kalimat ini di tengah ketakutan, keputusasaan, kebencian, keengganan, dan ketidakberdayaan. Kalau begitu, cepat dan tawarkan semua yang kau miliki. Mata Sulang menunjukkan cahaya berbahaya yang sangat kuat. Aku menyerah. Zhou Yu mengesampingkan harga dirinya demi Kaisar, mengangguk cepat, lalu memaksa keluar jiwanya. Api jiwa Kaisar Wu bukan lagi titik cahaya, melainkan bayangan manusia. Mirip hantu-hantu dalam pengetahuan Sulang tentang lautan. Intinya, api jiwa itu sudah berwujud manusia sebelum mencapai lautan kesadaran Sulang. Seharusnya asal-usul jiwa Kaisar Wu telah disublimasikan. Karena itu, bahkan api jiwa pun menjadi lebih tinggi. Sulang berpikir dalam hati, mengulurkan tangannya untuk menangkap api jiwa, tetapi tidak memasukkannya ke dalam lautan kesadaran. Pada saat ini, Zhou Yu diciptakan oleh keinginan dupa, dan tubuhnya beracun, dan jiwanya diubah oleh asal-usul jiwa Zhou Yu. Sulang tidak ingin terkontaminasi dengan dupa secara tidak sengaja. Memikirkannya, Sulang melambaikan tangannya dengan lembut, dan ada lensa yang pecah di tangannya, yang merupakan salah satu puing-puing cermin Loyou. Setelah menebas Zhou Yu hingga berkeping-keping, Sulang mengumpulkan semua sisa cermin Loyou. Ini adalah prajurit Kaisar, digunakan untuk membusuk dan tidak tahu berapa banyak bahan yang bisa diperoleh. Namun, sebelum Sulang sempat membusuk, dia membiarkannya terus menggunakan sisa panasnya untuk mendukung jiwa Qiuyu. Sulang membuang puing-puing prajurit Kaisar di tangannya, dengan sedikit emosi. Meskipun itu adalah puing-puing, lensa yang pecah ini memiliki kekuatan kuasi Kaisar. Teruskan, dengan lemparan ringan oleh Sulang, jiwa Zhou Yu meleleh menjadi pecahan cermin Loyou. Sejauh ini, Kaisar Zhou Yu, Kaisar Wu, menjadi budak Sulang, sebuah eksperimen. Bagaimana, dengan harta karun yang telah kamu kumpulkan selama bertahun-tahun? Sulang menatap Zhou Yu dan bertanya dengan acuh tak acuh. Hanya di alam semesta kehidupan ini. Zhou Yu menangis dan berkata dengan wajah sedih, aku secara khusus membuat tempat untuk semua harta karunku. Bawa aku ke sana. Sudut mulut Sulang berkedut, dan butuh banyak upaya untuk membersihkan kerahasiaan ini, dan sekarang akhirnya saatnya untuk memanen rampasannya. Zhou Yu memerintah klan Kaisar Loyou selama 6 hingga 7 juta tahun. Seperti seekor tupai, dia mencari kekayaan siang dan malam, dan dia tidak tahu berapa banyak kebaikan yang telah dia tabung. Ya, bagaimana mungkin Zhou Yu berani menolak perintahnya dan buru-buru terbang keluar dari kuil Dewa Hitam? Sulang melangkah maju dan mengikuti Zhou Yu dengan tidak tergesa-gesa, Dewa Hitam.
Dewa Hitam telah pergi. Kemana Dewa Hitam pergi? Apakah ini akan membuatku menunggu? Bahkan Dewa Hitam akan segera pergi, dunia kita akan segera berakhir. Petik 2. Para ahli dari dinasti Heifu melihat Qian Yu yang telah pergi, dan tidak dapat menahan diri untuk menjadi semakin takut dan putus asa. Sebaliknya, para prajurit Fuhu Hitam biasa di luar kuil, melihat pita yang menakutkan itu terbang ke langit, tiba-tiba berlutut dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Mengikuti di belakang Zhou Yu, Su Lang tiba di sebuah bongkahan es dan salju. Ini dia, aku adalah Kaisar Lang. Tuan, bukalah. Zhou Yu menggertakkan giginya, dan sekarang setelah pohon itu selesai, dia mengubah mulutnya untuk mengatakan bahwa Su Lang adalah tuannya. Su Lang tidak berkomitmen, bahkan jika dia mengendalikan api jiwa Zhou Yu, dia tidak akan mempercayai orang ini. Biarkan Qian Yu menunjukkan kesetiaannya apapun yang terjadi. Dia akan selalu menjadi eksperimen, dan seorang pelayan yang dipanggil untuk bertarung kapan saja. Saat ini, saya melihat Zhou Yu berjuang keras mengoperasikan aturan ruang, dan segera membuka ruang harta karun. Seketika, ruang abu-abu muncul di depan Su Lang. Di ruang itu, ada daratan, sungai, dan gunung yang terbuat dari harta karun. Giok peri adalah tanah, dan sumber peri adalah sungai. Harta karun yang tak berujung adalah puncak gunung dan bukit, dan harta karun yang kusut berubah menjadi awan. Su Lang memandangi daratan yang seluruhnya terdiri dari harta karun ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, Kaisar Wu, ini benar-benar terlalu gemuk. Dan sekarang, semua harta karun ini adalah milik Su Lang. Ayo, Su Lang melambaikan tangannya dengan lembut, aturan ruang menyelimuti, dan segera membungkus semua harta karun dan melemparkannya ke dalam ruang penyimpanan. Ketika Zhou Yu di samping melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba menyadari, ternyata Su Langdi benar-benar menguasai aturan ruang, dan dia bahkan lebih mahir dariku, dan dia dekat dengan Tao. Tidak heran dia bisa menguraikan apa yang kutinggalkan. Tangan belakang, Zhou Yu, bagaimana menurutmu? Su Lang melirik Zhou Yu dengan dingin, dan segera membuat ekspresi Zhou Yu ketakutan dan tidak berani berbicara. Sekarang kamu adalah pelayanku. Semua milik Kaisar Loyou adalah milikku. Su Lang berkata dengan lemah, untuk menghindari kewalahan, aku ingin kamu memimpin klan Kaisar Loyou untuk tunduk padaku. Bagaimanapun, Zhou Yu telah memberitahu klan Kaisar Loyou selama 6 atau 7 juta tahun, dan kata-katanya sepenuhnya merupakan aturan emas bagi para pejuang klan Kaisar Loyou. Selama Wanyou memimpin, klan Kaisar Loyou dapat sepenuhnya tunduk pada Su Lang. Klan Loyou, yang telah berkembang selama jutaan tahun, dan populasinya yang tak terhitung jumlahnya juga merupakan kekayaan yang sangat besar. Bertekad untuk menjadi tuan akan melakukannya dengan baik. Zhou Yu telah menjadi Kaisar Wu terlalu lama, dan untuk sementara waktu, dia tidak bisa terbiasa dengan statusnya sebagai pelayan, gagap seperti tuan. Kalau begitu, pertama-tama kamu menghibur makhluk-makhluk di alam semesta kehidupan ini. Su Lang melihat keluar alam semesta kehidupan, menunjukkan sedikit rasa jijik, dan aku akan membantumu memperbaiki penghalang ruang semu, aturan ruangmu berantakan. Bagaimanapun, itu milik laboratoriumnya sendiri, jadi Su Lang berencana untuk memperbaiki alam semesta kehidupan ini. Bagaimanapun, penghalang ruang semu itu bukan milik alam semesta kehidupan ini, dan Su Lang dapat campur tangan. Ya, terima kasih, kebaikan tuan. Zhou Yu berpikir sejenak, membungkuk kepada Su Lang, ragu-ragu lagi, dan kemudian berlutut. Pada titik ini, Zhou Yu juga belajar bagaimana mantan bawahannya membungkuk kepadanya, dan membungkuk kepada Su Lang. Su Lang tidak peduli lagi pada Qian Yu, dan langsung terbang ke langit, di luar langit alam semesta kehidupan. Di luar langit ada kekuatan ruang yang kacau, dan di luarnya ada penghalang ruang semu. Namun, kekuatan ruang yang kacau ini sama sekali tidak dapat menghentikan Su Lang. Su Lang, yang diselimuti oleh aturan ruang, bergerak bebas di sini. Dengan cepat, Su Lang menyentuh penghalang ruang semu. Setelah beberapa pengamatan, Su Lang sedikit terkejut. Penghalang ruang semu ini, selain formasi dan aturan ruang, sebenarnya menggunakan metode yang luar biasa. Metode inilah yang membuat penghindaran rintangan yang dibentuk oleh kekuatan susunan dan ruang belaka menjadi penghalang ruang semu. Su Lang melihat dengan saksama, dan matanya langsung berbinar,
Ya, itu menggunakan karakteristik kekuatan kehendak dupa yang maha kuasa. Dia mendongak ke daratan dan mendengarkan kata-kata dari prajurit Fuhu Hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan spiritual. Dari beberapa kata, mereka tahu bahwa mereka percaya bahwa para dewa hitam memiliki wewenang untuk membentuk penghalang dunia dan dapat dengan kuat melindungi dunia mereka. Percaya, ada. Untuk bisa ada, Anda dapat membujuk para Hive untuk percaya. Heifu percaya bahwa para dewa hitam dapat membentuk penghalang dunia, dan mereka telah membentuk aspirasi dalam hal ini, memungkinkan Zhou Yu untuk benar-benar membuat penghalang ruang semu. Sudut mulut Sulang berkedut, dan dia tidak bisa menahan senyum. Bujukan semacam ini memberi Sulang ide yang menarik. Mengesampingkan ide itu, Sulang mulai menyempurnakan penghalang ruang semu ini. Yang disebut penghalang ruang adalah yang kedua dari 3 lapisan ruang, yang terdiri dari garis-garis ruang paralel yang tak terhingga banyaknya, tak terhingga panjangnya, dan tak terhingga tipisnya. Karena garis-garis metrik yang membentuk penghalang ruang benar-benar sejajar, penghalang ruang dari kedua ruang itu juga sejajar. Kecuali jika dipatahkan dengan kekuatan besar, kedua ruang itu tidak akan pernah berpotongan atau terhubung. Inilah dasar bagi keberadaan ruang yang independen. Agar Zhou Yu dapat tetap independen dari alam semesta selamanya, dan tidak menyatu dengan alam semesta yang tak terbatas, tentu saja ia harus membangun penghalang ruang. Ia juga melakukan pekerjaan dengan baik, menggunakan 3 metode, pembentukan, aturan ruang, dan kemauan untuk membentuk penghalang ruang semu di depannya. Namun, di mata Sulang, selain cara kemauan, cara pembentukan dan aturan ruang relatif menguntungkan. Mengenai pembentukan dan aturan ruang, Sulang sangat ahli dalam hal itu. Setelah beberapa saat, Sulang menghabiskan sedikit energi dan waktu untuk menebus semua cacat yang dapat ditemukannya. Tiba-tiba, penghalang ruang semu menjadi lebih ketat, dan kekuatan alam semesta yang tak terbatas sudah sulit untuk diserbu. Tepat pada saat ini, Zhou Yu juga menghibur suku Heifu. Metodenya sangat sederhana, yaitu, langsung mencuci otak semua prajurit Fu hitam yang melihat penampilannya yang mengerikan, dan membiarkan mereka melupakan pemandangan itu. Sebenarnya, ketika Zhou Yuxi ingin membunuh mereka semua, tetapi dia tidak mau. Fuhu hitam ini memiliki bakat seni bela diri yang buruk, dan lingkungan kehidupan dan alam semesta tidak baik. Akumulasi seni bela diri kaisar bela diri ini telah menghabiskan upaya bos. Zhou Yu, datang dan temui aku. Suara Sulang terngiang di telinga Zhou Yu, dan dia buru-buru mendatangi Sulang. Zhou Yu, ada senyum tipis di sudut mulut Sulang. Mulai sekarang, biarkan suku Heifu percaya bahwa Dewa Hitam Yun Yu takut, takut pada Li Xianyang. Ini adalah ide menarik yang dimiliki Sulang sebelumnya. Dalam hal keinginan dupa, apa yang Anda yakini itu benar. Kemudian, biarkan Heifu percaya bahwa Zhou Yu takut pada Li Xianyang, dan bahwa Zhou Yu pasti akan sangat takut pada Li Xianyang. Ini sebagai tambahan dari api jiwa, cara lain untuk mengendalikan Zhou Yu. Kekuatan aspirasi dupa sudah menjadi asal mula Zhou Yu, menggunakan trik ini untuk menghadapi Zhou Yu adalah cara terbaik. Tentu saja, Sulang tidak akan membiarkan keinginan dupa mencemari dirinya untuk saat ini, jadi dia mendorong Li Xianyang keluar. Li Xianyang adalah klon khusus Sulang, dan kandidat yang bagus. Selain itu, hampir tidak ada kemungkinan Li Xianyang akan terinfeksi oleh keinginan dupa. Bagaimanapun, Heifu sama sekali tidak mengenal Li Xianyang. Bahkan jika aspirasi yang sesuai dihasilkan di masa depan, dan bahkan, dewa, baru dipadatkan, itu tidak ada hubungannya dengan Li Xianyang, tetapi musuh alami independen lainnya dari Dewa Hitam, yang hanya ada di alam semesta kehidupan ini. Hanya saja sifat maha kuasa dari keinginan dupa terlalu jahat, jadi Sulang masih harus mengambil tindakan pencegahan. Aku mengerti, Tuan. Mengapa Zhou Yu tidak tahu tujuan Sulang? Hatinya pahit. Dia telah melihat pemandangan di masa depan. Aku akan memiliki objek yang sangat menakutkan. Ketika aku melihat orang lain, bahkan mendengar suaranya, mendengar namanya, aku akan gemetar ketakutan, dan bahkan menangis. Tapi pilihan apa yang dimiliki Zhou Yu? Tunggu sebentar. Juga buat Heifu percaya bahwa Dewa Hitam takut pada Xiao Huo, Ye Tiandi, Si Ritian, dan Saitama. Sulang menatap Zhou Yu, dengan senyum main-main di sudut mulutnya, dunia ini terlalu monoton, aku akan mencarikanmu beberapa teman bermain. Sebenarnya, Sulang ingin menambahkan beberapa lagi, seperti Wukong, Seven Dragon Balls, Naruto, Pirate.
Tapi sepertinya kata-katanya terlalu banyak, kekuatan aspirasi dupa tidak cukup. Terutama Zhou Yu, jangan sampai dia terlalu lemah, dia adalah eksperimen terbaik. Mendengarkan kata-kata Sulang, Zhou Yu adalah orang yang hebat. Meskipun Zhou Yu tidak tahu apa itu Xiao Yan Yan Ye Tian di Siri Tian dan apa itu Saitama. Tapi, Tian Lei, takut pada banyak hal, dia masih hidup namun, dia sama sekali tidak bisa menolak perintah Sulang, kalau tidak, dia akan benar-benar mati. Zhou Yu saat ini, yang terpengaruh oleh dupa, secara bertahap telah kehilangan semua jenis batas bawah, dan dapat menerima banyak persyaratan. Ya, Tuan, Zhou Yu menjawab dengan gemetar. Oke, ini adalah gambaran dari hal-hal yang kamu takuti. Kamu ingat, kamu harus menyebarkannya dan membuat Heifu mempercayainya. Sambil tersenyum, Sulang membakar beberapa karakter dengan potongan batu giok dan menyerahkannya kepada Zhou Yu. Ya, Zhou Yu benar-benar akan menangis. Tidak hanya ada begitu banyak objek yang akan sangat dia takuti di masa depan, tetapi dia harus membuatnya sendiri. Yang mengerikan, baiklah, bisakah kamu meninggalkan alam semesta kehidupan ini sekarang? Sulang merenung sejenak dan bertanya. Kamu dapat memadatkan klon dan pergi keluar. Selain itu, aku dapat mengendalikan jiwa yang mati. Jiwa yang mati mewakili keinginanku. Tidak seorang pun di klan Kaisar Loyou berani melawan. Dengan ratusan ribu jiwa yang mati itu, klan Kaisar Loyou dapat langsung dikembalikan ke perintah Tuan. Zhou Yu berkata dengan wajah getir, sayang sekali cermin Luoyu telah hancur, dan kota Luoyu di cermin itu mungkin juga hancur. Jiwa-jiwa yang mati itu akan segera menghilang. Yang disebut kota Loyou di cermin itu adalah ruang dupa yang diciptakan oleh Zhou Yu menggunakan cermin Bingyu Kaisar untuk bekerja sama dengan metode seperti mengubah Fang menjadi dunia. Ruang ini menyerap kekuatan aspirasi dupa dari para prajurit klan Kaisar Loyou untuk mendukung para prajurit jiwa yang mati. Namun saat ini, Luo Yujing sudah hancur. Para prajurit jiwa yang mati itu tidak buruk, mereka adalah metode yang sangat kuat. Meskipun tidak ada yang waras, tetapi kekuatan tempurnya benar-benar kuat, 9 kaisar semu, ratusan ribu yang kuat, harus dipertahankan. Sulang mengangguk ringan, jika memang begitu, maka aku akan memperbaiki cermin Loyou. Berbicara, Sulang sekali lagi mengeluarkan semua pecahan cermin Loyou. Luo Yujing dipotong-potong oleh pedang Yutian, sebanyak puluhan potong, dan bahkan Qiling dibacok sampai mati. Pecahan-pecahan itu disatukan untuk membentuk cermin yang pecah, tetapi bagaimanapun juga itu dapat dianggap sebagai satu kesatuan. Karena itu adalah satu kesatuan, ia dapat menggunakan kemampuan evolusi senjata. Akhirnya pertahanan material, Sulang telah memperoleh tabungan Kaisar Wuyu dan seluruh klan Kaisar Loyou selama 6 atau 7 juta tahun. Tidak bisakah ia mengembangkan prajurit kekaisaran biasa? Sistem, pertahankan karakteristik Loyou Jing saat ini, dan berevolusi. Mengikuti perintah Sulang, secercah cahaya perlahan-lahan menyelinap di permukaan cermin, seperti tangan yang lembut, menyembuhkan lukanya. Aku melihat bahwa di mana bayangan itu lewat, semua jejak yang rusak pada cermin jaringan menghilang. Dalam sekejap, cermin yang rusak ini sepenuhnya diperbaiki. Tidak hanya itu, Luo Yujing juga telah melangkah lebih jauh, berevolusi dari peringkat pertama ke peringkat kedua. Adegan ini secara langsung menyebabkan bola mata Zhou Yu jatuh karena ngeri. Ya Tuhan! Prajurit kekaisaran yang rusak diperbaiki dalam sekejap. Metode macam apa ini? Dan itu tidak hanya diperbaiki, tetapi juga dibawa ke tingkat berikutnya. Tidak dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya. Apakah mataku silau? Aku melihat ilusi. Petik 2. Petik 2. Zhou Yu seperti guntur, dia tercengang, menatap Luo Yujing dari waktu ke waktu, dan Sulang dari waktu ke waktu. Tatapan matanya persis sama seperti ketika orang biasa di neraka. Saat ini, aura yang terkumpul di cermin Loyou yang baru lahir melahirkan roh baru. Penampakan Qiling sama persis dengan tubuh Luo Yujing, tetapi memancarkan keraguan dan kebingungan. Segera setelah itu, ia mengeluarkan 3 pertanyaan untuk jiwa. Siapa aku? Dari mana asalnya? Kemana kau akan pergi? Bagaimanapun, ia adalah roh baru, yang tidak tahu apa-apa tentang dunia dan tidak tahu tentang hubungan manusia. Selain itu, tidak seperti roh senjata peri, ia lahir sebagai roh senjata kaisar, dengan kecerdasan yang sangat tinggi, dan ia langsung terperangkap dalam pertanyaan filosofis yang mendalam. Melihat ini, Sulang tidak bisa menahan senyum. Kau adalah Xiao Luo,
Aku adalah tuanmu, dan kau adalah roh senjata kaisar yang kuciptakan dengan tanganku sendiri. Di masa depanmu, kau harus memulai jalur evolusi. Berbaris menjadi prajurit kaisar, prajurit tak bertuhan, dan bahkan permulaan. Sulang tersenyum dan membujuk, tentu saja, premis dari semua ini adalah mengikuti di belakangku dan tidak pernah menyerah. Ternyata aku adalah Xiao Luo. Aku berasal dari tangan guru. Aku akan selalu mengikutimu ke tempat yang lebih tinggi dan lebih jauh. Xiao Luo bergumam dengan suara rendah, tetapi suaranya menjadi lebih jelas, dan dia dengan jelas telah memadatkan tekad yang dibutuhkan Sulang. Inilah yang seharusnya kamu lakukan. Sulang tersenyum tipis, mengulurkan tangannya, dan ilusi seorang gadis berpakaian putih muncul. Kuncinya adalah Luo Yujing terlihat lebih gelap dari pedang Yutian, dan Sulang takut Qiling akan menjadi orang Afrika nanti, itu akan memalukan. Oleh karena itu, lebih baik menunjuk gambar sendiri dan membiarkan roh instrumen menjadi ajaib. Karena Xiao You giok di depan, Sulang tidak ingin roh senjata kaisar kedua menjadi monster yang jelek. Jadi buat saja agar terlihat mirip dengan Xiao You, membentuk kembaran hitam dan putih. Meskipun tidak dapat digunakan, itu terlihat menggoda, hehe. Qiling Xiao Luo juga sangat patuh, dan setelah mengamati gambar gadis yang diubah oleh Sulang, dia mulai berubah. Dengan cepat, roh yang seperti cermin ini berubah menjadi seorang gadis cantik berpakaian putih. Tubuhnya ditutupi oleh jubah putih longgar, kulitnya putih dan seputih salju, wajahnya imut dan halus, dan sosoknya ramping dan anggun. Namun, Xiao Luo memiliki beberapa karakteristik yang berada di luar dugaan Sulang. Aku melihat jubah putih Xiao Luo, sepasang kaki yang besar dan panjang mengenakan sutra hitam berongga, aku tidak tahu apakah itu yang menyatu. Rambut panjang itu juga sedikit keriting, seperti gelombang besar. Namun, meskipun gaun dan gaya rambut Xiao Luo terlihat lebih seksi, wajahnya acuh tak acuh dan tanpa ekspresi. Bahkan, sepasang mata yang indah itu sangat tenang, sangat dalam, seperti sumur kuno tanpa dasar, dan tampaknya menjadi cermin yang memantulkan segalanya. Secara keseluruhan, Xiao Luo adalah Dewi Gunung Es yang glamor, tidak tersenyum, dan sangat acuh tak acuh terhadap segalanya. Sutra hitam berongga ini, Sulang menatap sutra hitam Xiao Luo, wajahnya penuh perhatian dan penuh perhatian. Dia tidak tertarik untuk melihat pertunjukan itu, dia berpikir, dia dengan jelas menunjuk sebuah gambar, tetapi gambar Xiao Luo yang berubah tampak aneh. Mengapa? Berpikir sejenak, ekspresi Sulang bergerak, dan dia tiba-tiba menyadari. Ya, agunannya samar, yang samar itu dalam, tinta, dan dingin, dan agunannya mewakili makna yang saling terkait, bertautan, terjerat, dan lainnya. Pikirkan seperti ini, wajar saja jika Xiao Luo memiliki sutra hitam berongga. Gelombang besar itu mungkin juga dipengaruhi oleh jaringan yang menyimpang dari pengaturan rambut lurus aslinya. Mata Sulang berbinar, menatap Xiao Luo, seorang gadis cantik berbaju sutra hitam, sambil menganggukkan kepalanya. Zhou Yu di samping mereda dari keterkejutannya, menatap Sulang dan Xiao Luo, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dalam hati, Kaisar Lang ini benar-benar penuh nafsu, bahkan roh senjatanya akan berubah menjadi kecantikan. Oke, Sulang melirik Qiyu samar-samar, yang langsung menegang karena ketakutan, dan berdiri dengan kepala tertunduk. Dan pada saat ini, Xiao Luo melambaikan tangannya dengan lembut. Tubuh Luo Yujing dengan ringan jatuh ke tangan Xiao Luo. Dia memeluk cermin dengan kedua tangan, satu di atas dan yang lainnya di bawah. Cermin itu menghadap tepat di depan, memantulkan semua yang ada di depannya. Xiao Luo, kekuatan sihir apa yang kamu miliki? Sulang bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Prajurit kekaisaran bukanlah senjata biasa, dan fungsinya umumnya lebih kuat. Tuan rumah, kekuatan sihirku adalah ilusi, ruang, dan salinan. Xiao Luo masih memiliki pandangan acuh tak acuh, dan menjawab, cermin, pantulan, ada alam semesta di dalamnya, tidak salah atau benar. Berbicara, Xiao Luo memegang tubuh di tangannya dan mengambil foto di samping Qian Yu. Aku melihat sosok Zhou Yu terpantul di cermin Loyou Mirror, tetapi saat berikutnya, Zhou Yu di cermin melakukan tindakan yang berbeda. Segera setelah itu, Qian Yu di cermin itu tersenyum aneh, terbang keluar dari cermin dan berdiri di depan Qian Yu yang asli. Ini, kemampuan macam apa ini? Cermin Loyou sebelumnya tidak memiliki fungsi seperti itu. Zhou Yu yang asli tercengang,
Zhou Yu palsu di depannya tampak persis seperti dirinya, bahkan basis kultivasi dan napasnya. Kau tahu, Zhou Yu adalah dupa Wudi yang bersedia membangkitkan dupa, tetapi Luo Yujing dapat meniru persis sama, yang sungguh mengejutkan. Sepertinya menyalin adalah kemampuan baru yang diperoleh Luo Yujing setelah dipromosikan. Sulang mengangguk tanpa suara, kemampuan ini sangat tidak normal. Zhou Yu sekarang adalah tubuh dupa dan kemauan, tetapi Xiao Luo masih dapat menyalinnya. Ini juga mengandung karakteristik Maha Kuasa. Pada saat ini, Xiao Luo melambaikan tangannya dengan lembut, dan bayangan palsu itu langsung menghilang, berubah menjadi kabut energi, dan kembali ke cermin. Jelas, dibutuhkan banyak energi untuk mereproduksi pria kuat dengan sempurna. Jika Anda ingin mengukir ulang Kaisar Bela Diri, saya khawatir Xiao Luo harus menggunakan semua kekuatannya untuk menyelesaikannya. Fungsi yang sangat bagus. Sulang mengangguk puas, lalu memutar matanya dan berkata kepada Zhou Yu, apa yang Anda takutkan, ditambah cermin. Engah, Zhou Yu hampir memuntahkan seteguk darah tua. Oke, setuju. Sulang tersenyum, ayo pergi, ikuti aku kembali ke alam semesta tanpa batas, benua Changlan. Itu hanya inkarnasi Sulang yang telah turun ke alam semesta kehidupan, dan saluran spasial yang menghubungkan benua Changlan, Sulang, selalu dipertahankan. Zhou Yu tampak getir, tetapi tidak berani menentang, jadi dia harus membuat klon dan mengikuti Sulang dan Xin Luo Yujing ke saluran ruang angkasa. Dengan cepat, 3 sosok muncul di depan Dewa Sulang. Sulang melambaikan tangannya dan avatar itu menghilang, hanya menyisakan avatar dan Xiao Luo. Apa, siapa kau? Qiling Xiaoyou bahkan tidak melihat Zhou Yu, tetapi dia menatap Xiao Luo. Aku Xiao Luo, dari tangan Tuan. Pergilah ke alam Kaisar Agung, alam Kaisar Bela Diri Tertinggi, dan alam Taichu. Wajah acuh tak acuh Xiao Luo menunjukkan sedikit keseriusan, dan dengan sungguh-sungguh memperkenalkan dirinya kepada Xiaoyou. Kau juga Kaisar yang diciptakan oleh Tuan. Tuan mengubahmu menjadi seperti ini. Mata Xiaoyou membelalak, menatap sutra hitam Xiao Luo, dan mengatakan apa yang sebenarnya ingin dikatakan Zhou Yu, Tuan benar-benar erotis. Hei, aku masih di sini. Jangan merusak karakterku seperti ini di depan orang baru, oke? Sulang memutar matanya dengan keras, Xiaoyou ini benar-benar semakin melanggar hukum, bahkan tuannya berani mengeluh. Tuan, apakah erotis? Xiao Luo bertanya dengan bingung, apa itu tukang selingkuh? Lagi pula, dia baru saja lahir, dia terlihat seperti seorang gadis, tetapi dia benar-benar kosong, dia tidak tahu apa-apa kecuali naluri. Orang yang bernafsu adalah orang yang suka seks. Xiaoyou mengatakan omong kosong dengan penuh semangat. Tertawa, Xiao Luo masih tampak kosong, lalu apa itu seks dan apa itu manusia? Jika itu adalah orang biasa, aku akan terdiam. Tetapi Xiaoyou sama sekali tidak sabar ketika dia berkata, aku tidak tahu, saudariku sayang, kemarilah, aku akan mengajarimu. Nah, aku akan memberimu sebuah demonstrasi. Sambil berbicara, Xiaoyou terbang ke sisi Xiao Luo, mengulurkan tangannya untuk mencengkeram leher Xiao Luo, dan perlahan bergerak ke kedua sisi, sepasang mata indah yang panas meledak menjadi kobaran api. Ledakan, oke, wajah Sulang tidak bisa berkata-kata, dan sudut mulutnya berkedut hebat, dan avatar Qian Yu di sebelahnya meledak dalam sekejap duka baba.jpg. Melihat ekspresi marah Sulang, Xiaoyou terkekeh, menutup keras Xiao Luo, lalu mundur beberapa langkah dan bertanya dengan suara lembut, mengerti. Mengerti, Xiao Luo mengangguk sambil berpikir. Sulang merasakan sedikit sakit di kepalanya. Xiaoyou, orang ini, lupakan saja sifat keras kepalanya, sekarang dia semakin tidak senonoh, dan dia tidak tahu harus belajar di mana, apakah itu belajar sendiri tanpa guru. Yang tidak diketahui Sulang adalah, di antara barang rampasan yang dirampasnya, selain latihan dan harta, selalu ada beberapa barang pribadi, seperti Xiao Huangsu. Dan bagaimana mungkin Xiaoyou tetap diam di ruang penyimpanan? Dia sudah mengintipnya dan tidak tahu seberapa banyak. Namun, bagian otak yang paling menyakitkan adalah bagian yang tenang. Dia terpisah dari klon, dan setelah meninggalkan alam semesta kehidupan bersama Sulang, dia menghela napas lega, dan akhirnya mengusir bintang jahat itu, sehingga dia bisa beristirahat dengan baik dan menyembuhkan luka-lukanya. Namun siapa sangka bahwa sebelum kemarahan ini sempat mereda, klon itu akan meledak. Kejahatan macam apa yang telah kulakukan? Zhou Yu benar-benar tidak bisa menahannya, dan hampir menangis.
Namun, dia masih harus secara sadar memisahkan klon kedua dan kembali ke sisi Sulang. Kali ini, Zhou Yu yang awalnya berada di tingkat abadi sudah goyah, dan hampir jatuh ke tingkat suci. Terlepas dari tangisan dan air mata di alam semesta kehidupan, Loyou Hai, dalam formasi tahanan 3 pembunuhan, Sulang melambaikan tangan kepada Xiaoyou ke ruang penyimpanan, dan kemudian melambaikan tangannya untuk membongkar binatang pemakan emas dari formasi Kaisar Penjara 3 pembunuh kali ini. Semua formasi tiba-tiba menghilang. Kekayaan Sulang yang telah lenyap dengan dahsyat akhirnya berhenti berlalu. Zhou Yu, panggil prajurit jiwamu yang telah mati. Sulang melirik klon Zhou Yu, dan berkata dengan ringan. Baik, Tuan. Avatar Zhou Yu mengangguk dengan gemetar, lalu menggunakan sebuah metode untuk mulai memanggil prajurit jiwa yang telah mati. Sebelumnya, setelah pedang Xiao Yu menebas cermin Luo Yu, kota Luo Yu di cermin itu musnah. Kota Loyou di cermin itu adalah rumah bagi para prajurit jiwa yang telah mati, mengumpulkan sejumlah besar kekuatan dupa, tetapi saat ini semuanya telah tumpah. Para seniman bela diri jiwa yang telah mati itu yang tidak bijaksana, kehilangan kendali atas Zhou Yu, tersebar dan membuat kekacauan di mana-mana. Untungnya, tanpa pasokan daya aspirasi dupa, konsumsi prajurit jiwa yang telah mati itu tidak dapat diisi ulang, dan mereka segera menjadi lemah. Namun, kota-kota di sekitar kota Kaisar Loyou sedikit dan jauh, sehingga kerugian yang disebabkan oleh prajurit jiwa yang telah mati tidaklah besar. Saat ini, di bawah panggilan klon Zhou Yu, para prajurit jiwa yang mati kembali satu demi satu, berkumpul di kejauhan, membentuk awan hitam. Tuan, aku hampir jatuh ke alam Wuxian sekarang. Klon Zhou Yu memiliki ekspresi pahit, cara mengubah Fang menjadi dunia tidak dapat digunakan lagi. Pertama-tama kamu bawa seniman bela diri jiwa yang mati untuk merekrut klan Kaisar Loyou. Sulang berkata dengan ringan, kota Loyou di cermin, aku akan membangunnya kembali. Klan Kaisar Loyou terletak di bagian utara tengah benua Changlan. Sumber daya di wilayah itu sangat kaya, dan Su Lang tidak akan membiarkannya begitu saja. Tetapi untuk menduduki tanah ini, harus ada penindasan yang kuat, jika tidak, itu akan segera dibagi dan ditelan oleh kaisar di sekitarnya. Ada sebanyak ratusan ribu pejuang jiwa yang mati, dan ada 8 kaisar semu. Seorang pria kuat yang sangat dekat dengan kaisar adalah kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, Sulang berencana untuk tinggal di kota Kaisar Loyou. Selain itu, Xiao Luo akan tinggal di sini, dan bersama dengan inkarnasi klon untuk menekan kota kekaisaran. Adapun klon Zhou Yu, dia hanya bisa bertindak sebagai manusia boneka, membiarkan Sulang berada di bawah kekuasaannya. Ya, Tuan, dengan sekelompok avatar, Zhou Yu pertama-tama pergi ke kota Kaisar Loyou dan mengumumkan bahwa klan Kaisar Loyou telah menyerah kepada Kaisar Lang Selatan. Pada saat yang sama, pertarungan antara Sulang dan Zhou Yu berhenti, dan formasi Kaisar Tawanan 3 pembunuhan dibatalkan. Pemandangan ini juga terlihat di mata para klon Wudi di kejauhan. Para dewa klon Wudi ini pada dasarnya berdagang dengan klon Sulang, yang mereka anggap sebagai Kaisar Semu. Dan avatar ini tidak terlalu memperhatikan pertempuran antara Sulang dan Zhou Yu. Namun, di akhir perang, mereka masih harus melihat 2 kali untuk melihat hasilnya. Namun kedua mata ini, tiba-tiba membuat para kaisar bela diri tercengang. Apa yang mereka lihat? Saya melihat Sulang yang energik, melihat satu-satunya klon Zhou Yu, dan melihat 2 tentara kekaisaran dengan senjata humanoid. Segera setelah itu, mereka juga melihat Sulang melambaikan tangannya dan menamparkan klon Zhou Yu hingga mati, dan kemudian klon Zhou Yu lainnya muncul. Ini, apa-apaan ini? Itu adalah klon Zhou Yu, mengapa begitu rendah hati? Ya Tuhan, apakah Zhou Yu kalah dalam pertempuran dan menyerah kepada Sulang? Sangat mungkin Zhou Yu dikalahkan. Apakah kamu melihatnya? 2 tentara kaisar tampaknya milik Sulang. Ya Tuhan, dia sebenarnya memiliki 2 tentara kaisar, dan hanya setengah dari kita yang memiliki tentara kaisar. Ada 2 prajurit kaisar, dan mereka memiliki keterampilan formasi tingkat tinggi. Kaisar Lang ini, tidak mudah. Sangat mungkin bagi Zhou Yu untuk kalah di tangannya. Tidak mungkin, Zhou Yu jelas telah kalah, jika tidak mungkin memperlakukan Sulang dengan hormat, bahkan jika itu hanya klon. Itu terlalu kuat, Zhou Yu juga relatif kuat di antara kita, tetapi Lang Di dapat mengalahkannya. Ya, dan Kaisar Lang sangat masuk akal, dia tidak langsung membunuh Zhou Yu. Tidak buruk,
Petik 2. Semua orang banyak bicara, merasa tidak percaya, klon King Qiao Wudi bahkan menunjukkan sedikit kegembiraan. Tetapi Kaisar Ling Juewu di sampingnya kesal. Tidak mungkin, Zhou Yu sama sekali tidak mungkin kalah. Kamu tidak tahu, Zhou Yu akan melangkah ke Kaisar bela diri tingkat keempat, dan dia juga memiliki sarana dupa dan kemauan, dan jaringan dan cermin Kaisar. Sebagai teman baik Zhou Yu, Kaisar Ling Juewu sangat tidak dapat dipercaya. Dia mengenal Zhou Yu, dia tahu bahwa dia adalah Kaisar Wu yang sangat arogan, dan dia lebih baik mati daripada menyerah. Ling Jue, faktanya ada di depanmu. Nada bicara King Qiao Wudi acuh tak acuh, tidak mengejek lebih baik daripada mengejek. Sebelumnya, Kaisar Ling Juewu terus mengatakan bahwa Su Lang akan dikalahkan, tetapi sekarang dia dikalahkan oleh fakta, dan Kaisar King Qiao Wu sangat senang. Tidak mungkin. Avatar Zhou Yu pasti telah diubah oleh Su Lang sendiri. Zhou Yu dia. Kaisar Ling Juewu berbicara, tetapi dia tidak dapat melanjutkan. Orang-orang dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Zhou Yu tidak mati, tetapi dia dikalahkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Zhou Yu meninggalkan markas kota? Kaisar Loyou, tanpa mengetahui di mana dia berada. Terlepas dari apakah klon Zhou Yu adalah kebohongan oleh Su Lang sendiri, Zhou Yu dikalahkan. Ayo pergi, mari kita temui Lang di ini. Saya harap dia tidak akan membunuh dan membantai triliunan makhluk dari klan Kaisar Loyou. Kaisar Lang bahkan tidak membunuh musuh. Qian Yu, bagaimana kau bisa dibandingkan dengan beberapa semut? Jalan-jalanlah, Kaisar Lang sudah lama datang ke benua Changlan, jadi sudah waktunya untuk bertemu satu sama lain. Petik 2. Avatar Kaisar Wu berkata sambil terbang menuju kota Kaisar Loyou. Menjijikkan, Zhou Yu, bagaimana kau bisa kalah? Kaisar Ling Juewu menggertakkan giginya dan menggelengkan kepalanya dengan keras, masih tampak tidak dapat diterima. Namun, dia mendengus napas panjang dan mengikutinya. Ketika sekelompok Kaisar Wu datang ke kota Kaisar Loyou, Zhou Yuzheng membawa beberapa seniman bela diri jiwa mati kemana-mana, mengabarkan bahwa Kaisar Loyou telah kembali ke Su Lang. Meskipun para prajurit jiwa mati tidak memiliki kebijaksanaan, tetapi mereka mengeluarkan beberapa selebaran propaganda, dan meminta mereka untuk menyebarkannya di jalan, tetapi mereka sepenuhnya mampu melakukannya. Para prajurit jiwa mati ini semuanya adalah orang-orang dari klan Kaisar Loyou yang sangat terkenal, sehingga mereka akan menerima kekuatan aspirasi dupa setelah kematian dan memberikan keabadian mereka. Orang-orang sangat mengagumi, kagum, dan percaya pada para pejuang jiwa mati ini. Dalam kognisi para prajurit klan Kaisar Loyou, para prajurit jiwa yang mati sangatlah mulia, yang tidak hanya tercermin dalam pencapaian mereka dalam hidup, tetapi juga dalam kenyataan bahwa mereka adalah tangan kanan Kaisar Wu. Seniman bela diri jiwa yang mati, hanya Qian Yu yang dapat menggunakannya. Oleh karena itu, setiap tindakan prajurit jiwa yang mati adalah kehendak Qian Yu. Melihat selebaran propaganda, Zhou Yu mengumumkan deklarasi untuk memimpin seluruh klan untuk kembali ke Su Lang. Meskipun semua prajurit sangat terkejut, mereka yakin. Terhadap kejadian itu, meski semua orang bersedih dan terhina, mereka tidak melakukan perlawanan. Semua orang tahu bahwa Kaisar Wu Yuwu dikalahkan oleh musuh misterius dan harus menyerah. Jika dia tidak menyerah, klannya akan dimusnahkan. Bertahan hidup adalah naluri semua makhluk bijak. Seorang kaisar super yang telah berdiri selama 6 atau 7 juta tahun, memiliki banyak orang, dan hubungannya saling terkait. Bahkan jika seseorang ingin membakar batu giok, mereka tidak dapat melakukannya. Seluruh keluarga berlutut, itu adalah tren umum, tidak boleh dilanggar. King Xiao menunggu avatar Kaisar Wu tiba di kota Kaisar Loyou, tetapi Su Lang tidak menghentikan mereka. Para Wudi ini, Su Lang tahu semuanya, karena mereka membeli banyak barang dari klon Su Lang. Avatar Kaisar Wu yang berhasil memasuki kota dengan cepat mengetahui tentang penyerahan klan Loyou. Ini adalah hasil terbaik. Pelestarian klan Kaisar Loyou akan memberikan banyak kekuatan dalam pertempuran daratan di masa depan. Langdi memahami kebenaran, dan yang baik hati tidak terkalahkan. Petik 2. Para kaisar mengangguk satu demi satu. Hanya Kaisar Ling Juewu yang tidak mematikan mesinnya dan berlari menghampiri klon Qian Yu dengan marah. Avatar Zhou Yu sedang duduk di panggung pemandangan kaisar yang paling mewah di kota Kaisar Loyou, sangat mencolok. Kau jelas bukan Qian Yu. Kau adalah Qian Yu palsu yang diciptakan oleh Kaisar Lang,
untuk mengelabui Kaisar Loyou agar menyerah. Kaisar Ling Juewu berlari ke panggung pemandangan Kaisar, menunjuk hidung klon Zhou Yu dan mengumpat dengan keras. Ling Jue, kau salah, aku Qian Yu. Jadi, kau bahkan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Padaku, avatar Zhou Yu menatap teman lama yang memiliki koneksi baik ini, menangis dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, Zhou Yu adalah orang yang tidak akan pernah menyerah. Dia tidak akan berlutut kepada siapapun, bahkan jika dia menginginkan nyawanya, klan Kaisar Tu Loyou, dia tidak akan menyerah. Kaisar Ling Juewu menatap klon Zhou Yu dengan saksama, dia merasakan napas yang familiar, tetapi dia tidak percaya bahwa Zhou Yu akan turun. Ling Jue, sebenarnya, Zhou Yu sudah mati. Avatar Zhou Yu tersenyum pahit, aku menggunakan kekuatan dupa untuk bangkit kembali, tetapi terpengaruh oleh dupa, dan kehilangan martabat, kesombongan, dan keinginan Kaisar. Sekarang aku bukan aku lagi, kupikir begitulah adanya, tetapi aku bukan aku, Su. Tuhan melihatnya dengan sangat teliti. Apa, kau bukan dirimu lagi. Kaisar Ling Juewu terkejut dan marah ketika mendengar ini, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia mengerti, Zhou Yu sudah mati sekali. Pada saat ini, Zhou Yu telah menggunakan keinginan dupa untuk bangkit kembali, dan dia telah terkikis oleh dupa, mengubah sifatnya, dan jauh dari Zhou Yu sebelumnya. Sebagai kekuatan besar Kaisar Wudi yang dekat dengan tingkat keempat, dia dipersenjatai dengan cermin jaringan Kaisar dan memiliki ratusan ribu pembangkit tenaga jiwa yang mati di bawah komandonya, tetapi dia bahkan tidak dapat melarikan diri dan dibunuh oleh Sulang yang tidak dikenal. Kekuatan Sulang benar-benar mengejutkan Ling Jue, tetapi Ling Jue tetap menolak. Zhou Yu, lalu seberapa kuat Sulang? Niat membunuh muncul di mata Ling Jue. Dia telah melangkah ke kekuatan Kaisar bela diri tingkat keempat, lebih kuat dari Luo Yu. Kau ingin membalaskan dendamku. Seperti yang diketahui semua orang, membalaskan dendamku berarti menjadi musuhku. Untuk membalaskan dendamku, mungkin kau harus menginjak tubuhku pada akhirnya. Ini terdengar konyol, tetapi itu benar. Wajah Zhou Yu tampak masam. Ling Jue, ayo pergi, aku bukan lagi aku, juga bukan temanmu. Zhou Yu, melihat teman lama di depannya, Ling Jue merasa bahwa dia telah menjadi aneh. Karena kau bukan lagi Qian Yu. Kalau begitu, Zhou Yu benar-benar mati. Aku, Ling Jue, akan membalaskan dendam Zhou Yu yang asli. Mata Kaisar Ling Juewu bersinar dingin, jika kau mati di tanganku, tiruanmu itu tidak bersalah. Hahaha, Kaisar Ling Juewu, apakah kau benar-benar ingin menjadi musuhku? Tawa keras datang dari kejauhan, dan suara itu dari jauh ke dekat, sosok Sulang baru saja muncul. Sekelompok klon Wudi memasuki kota Loyou, tetapi Sulang membiarkan mereka masuk, jika tidak, klon Wudi ini tidak akan pernah memasuki kota Kaisar Loyou. Dan Sulang, yang baru saja sibuk membentuk kota Loyou baru dicermin dengan cermin Loyou, tidak peduli dengan avatar Kaisar Wu untuk saat ini, tetapi hanya melihat dan memperhatikan sikap avatar Kaisar Wu. Jelas, King Xiao dan Kaisar Wu lainnya terkejut dengan kekalahan Zhou Yu, tetapi mereka tidak punya ide untuk campur tangan. Hanya Kaisar Ling Juewu ini, yang tampaknya memiliki persahabatan yang mendalam dengan Zhou Yu, ingin membalas dendam kepada Zhou Yu. Tentu saja, itu tidak selalu hanya untuk persahabatan. Klan Kaisar Loyou adalah sepotong kue besar, dan Zhou Yu dikalahkan lagi. Hanya satu klon yang keluar untuk menjadi tuan rumah, siapa yang tidak menginginkannya. Atas nama balas dendam, jika Ling Jue dapat mengalahkan Sulang, maka klan Kaisar Loyou ini akan dapat menang besar. Sulang, penduduk aborigin yang merupakan pecahan daratan berani menyerang benua Changlan dan memisahkan wilayah selatan untuk menimbulkan kekacauan. Tidak hanya itu, ketika perang di daratan akan dimulai, Anda benar-benar memprovokasi. Pertempuran antara Kaisar Wu, membunuh dan melukai Qian Yu, membuatnya tidak terduga. Mata-mata yang dikirim oleh benua Jingtian Anda begitu menantang dan sombong. Benarkah benua Changlan kita tidak memiliki siapapun? Kaisar Ling Juewu menatap Sulang, dan ketika dia membuka mulutnya, dia menutupi topi para penjahat seperti pribumi, invasi, dan mata-mata, untuk menonjolkan keadilannya. Namun omong kosong ini tidak hanya menunjukkan sarkasme di wajah Sulang, bahkan King Xiao dan Kaisar Wu lainnya juga menggelengkan kepalanya perlahan. Belum lagi kemungkinan bahwa Sulang adalah mata-mata benua Jingtian terlalu kecil. Ketika pertempuran Kaisar Wu berakhir, akan salah untuk mulai berdiri lagi.
Bagaimanapun, itu harus diselidiki dengan jelas, dan tindakan selanjutnya harus dipertimbangkan ketika situasinya sudah jelas. Bagaimanapun, Sulang adalah seorang Wudi yang dapat mengalahkan Zhou Yu. Kaisar Ling Juewu, aku tidak peduli apakah kau ingin membalas dendam pada Zhou Yu atau memiliki tujuan lain, lakukan saja. Sulang mencibir samar di sudut mulutnya, aku tidak keberatan membunuh kaisar bela diri lainnya, dan menggunakan kematianmu untuk mencoreng gengsiku. Jangan malu, apakah kau pikir kau dapat membunuhku jika kau membunuh Qian Yu? Ekspresi Kaisar Ling Juewu dingin, matanya mencibir, fragmen aborigin dari daratan, mengira mereka memiliki beberapa formasi yang compang camping dan 2 prajurit kekaisaran. Begitu dia mengatakan ini, Sulang tiba-tiba menyipitkan matanya, memperlihatkan cahaya yang berbahaya. Tetapi pada saat ini, Ling Jue, apa itu formasi yang rusak? Apakah kau meremehkan alam Kaisar King Yu kita? Avatar Kaisar King Qiaowu terbang dari kejauhan dengan ekspresi tidak puas. Di belakangnya, klon Wudi lainnya juga mengikuti melihat avatar Wudi ini. Sulang tampak tertarik. Belum lama ini, para dewa Wudi ini juga melakukan banyak transaksi di tangannya. Namun, semua orang tidak tahu bahwa para kaisar semu misterius itu adalah klon Sulang, dan kesan mereka terhadap Sulang hanyalah Wudi Selatan yang kuat. Metode formasi hanyalah pintu samping, dan jalan Wudi adalah jalan yang benar. Meskipun Ling Jue takut dengan alam Kaisar King Yu, dia tetap menolak untuk menerimanya, mempelajari formasi sepanjang hari dan menunda seni bela dirinya sendiri. Dia pikir dia benar. Oke, katakan beberapa patah kata. Seorang klon Kaisar Wu yang agung menyela Ling Jue dengan wajah dingin. Sulang juga mengenal Kaisar Wu yang sedang berbicara. Dia dikenal sebagai Kaisar Wu di Zunseng, dari utara dan merupakan anggota Suandautai. Suandautai adalah organisasi Wudi terkuat di benua Changlan kecuali Istana Wudi. Organisasi ini memiliki 4 anggota, yang semuanya adalah Wudi menengah ke atas. Ketika Kaisar Zunseng Wu berbicara, Kaisar Ling Juewu tiba-tiba menutup mulutnya. Sudah lama mengagumi nama Kaisar Lang Selatan, ketika aku melihatnya hari ini, itu benar-benar pantas dengan reputasinya. Kaisar Zunseng Wu menoleh untuk melihat Sulang, dengan senyum di wajahnya, tatapan yang ramah. Di mana dan di mana? Aku juga sudah lama mendengar nama Kaisar Wudi, dan dia benar-benar luar biasa. Sulang tersenyum sopan, lalu melihat avatar Kaisar Wu lainnya, dan berkata satu persatu, ada juga Kaisar King Qiao, Kaisar Wanshan, Kaisar Wudi, dan Kaisar Muhanwu. Mereka benar-benar tidak setenar pertemuan. Pernyataan ini keluar, kaisar lainnya terkejut. Kaisar Wu adalah wilayah terkuat di benua Changlan. Semua Kaisar Wu melihat naga tanpa melihat ujungnya, dan bahkan keluarganya belum melihat banyak wajah asli. Tetapi ketika mereka bertemu Sulang untuk pertama kalinya, Sulang dapat menyebutkan nama mereka satu persatu, dengan penampilan yang sangat familiar. Ini segera membuat semua orang berpikir bahwa Sulang memiliki sistem intelijen yang mengerikan. Setelah keterkejutan, King Xiao dan Kaisar Wu lainnya juga bertemu dengan Sulang satu demi satu, dan mereka saling mengenal. Lang Di berani bertanya kepada Zhou Yu apa yang sedang terjadi sekarang. Setelah sedikit sopan, Kaisar Zunseng Wu membawa dialog ke topik. Zhou Yu tidak mati. Dia menggunakan cara dupa dan kekuatan kehendak untuk bangkit kembali di alam semesta kehidupan. Terpengaruh oleh aspirasi dupa, dia bersedia menyerah kepadaku, jadi aku mengikuti kebaikan dan menerimanya. Sekarang termasuk Zhou Yu, seluruh klan Kaisar Loyou adalah kekuatanku. Sulang tidak repot-repot menyembunyikannya. Dia mengatakan kebenaran dengan murah hati dan menyatakan kedaulatan teritorial, memperingatkan semua orang untuk tidak ikut campur. Itu saja. Lalu, apa kekuatan Qian Yu sekarang? Zunseng mengangguk dan tersenyum, aku tidak punya niat lain. Tetapi pertempuran di daratan utama dapat dimulai kapan saja. Jika kekuatan pertempuran Zhou Yu bertahan, itu dapat dianggap sebagai tambahan beberapa alat tawar-menawar bagi benua Changlan. Zhou Yu berjalan melawan langit dan bangkit dari kematian, bagaimana mungkin dia tidak membayar harganya? Sulang tersenyum tipis, namun, meskipun wilayah Zhou Yu telah merosot, tetapi tidak ada hambatan, aku harus dapat memulihkan wilayah Kaisar Wu segera. Apakah kamu telah jatuh ke peringkat Kaisar? Kaisar Zunseng Wu menggelengkan kepalanya sedikit dengan menyesal, aku harap dia dapat memulihkan peringkat Kaisar sebelum pertempuran di daratan utama dimulai. Mengenai kata-kata Zunseng, Sulang tidak berkomitmen.
Meskipun pertempuran di daratan utama telah dimulai, waktu masih cukup bagi Sulang. Ketika pertempuran di benua dimulai, Sulang tidak tahu seberapa besar ia akan tumbuh dewasa, dan satu Zhouyu lagi dan satu Zhouyu yang berkurang tidak akan berarti sama sekali. Setelah perang, 100 sampah menunggu kemakmuran. Masih banyak hal yang harus ditangani, jadi aku tidak akan meninggalkanmu untuk membicarakannya. Ketika masalah ini ditangani di bawah, aku akan mengunjungi semua rekan Taois secara pribadi. Sulang tidak tertarik untuk berbicara dengan klon Kaisar Wu ini, dan mulai mengusir orang-orang. Kaisar Ling Juewu mendengus dingin, menatap Sulang dalam-dalam, dan berbalik terlebih dahulu. Sulang tersenyum dingin dan mencatat Ling Jue di sebuah buku kecil yang harus dibalas. Itu benar-benar menyebalkan. Aku akan menunggu sampai selamat tinggal, dan aku akan secara resmi mengunjungi rumahku di lain hari. Avatar seperti Kaisar Sun Shengwu juga memberi hormat dan mengucapkan selamat tinggal kepada Sulang. Namun, klon Kaisar Qing Qiaowu tidak segera pergi. Apakah ada yang salah dengan Kaisar Qing Qiaowu? Sulang tersenyum dan bertanya dengan samar. Hahaha, Langdi tidak ada hubungannya dengan mereka, tapi aku berbeda. Kamu dan aku sama-sama pandai mengatur formasi, tapi mereka adalah kawan. Qing Qiaowu tampak bersemangat saat melihat orang kepercayaannya. Aku ingin berdiskusi tentang formasi dengan Kaisar Lang, bisakah kamu?